Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Paramita, mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Marketing Komunikasi Universitas Esa Unggul Jakarta. Dengan adanya kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memaparkan topik tentang keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah salah satu aspek berbahasa dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian keterampilan berbicara adalah keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain dengan kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab, serta dapat menghilangkan masalah psikologis seperti rasa malu, rendah hati, berat lidah, dan lain-lain. Tujuan utama dari berbicara ini adalah untuk berkomunikasi. Tujuan berbicara merupakan hal yang sangat penting untuk ditentukan sebelum seseorang pembicara memaparkan gagasannya. Tujuan berbicara merupakan pedoman bagi pembicara untuk membangun, mengemas, dan menyampaikan idenya untuk sebuah pembicaraan tertentu. Perbedaan tujuan berpengaruh pada bentuk ide yang dikembangkan, kemasan yang digunakan, dan performa penyampaiannya. Tujuan informatif berarti seseorang komunikator menyampaikan gagasan atau ide kepada komunikan guna untuk menambah pengetahuan. Tentunya hal ini akan lebih baik jika komunikan memberikan feedback atau timbal balik dari gagasan atau ide yang disampaikan. Tujuan berbicara jenis ini merupakan tujuan yang paling dominan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menerangkan sesuatu, menjelaskan proses, konsep, dan data, mendeskripsikan benda, dan berbagai kegiatan informasional lainnya. Tujuan rekreatif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Jenis tujuan ini adalah untuk menghibur pendengar, sehingga pendengar menjadi terhibur oleh adanya pembicara. Pembicaraan semacam ini biasanya berbentuk lawakan, guyonan, dan candaan. Namun demikian, bergosip juga merupakan salah satu bentuk pembicaraan yang bertujuan untuk hiburan, dengan syarat tidak dilakukan dengan tendensi penghinaan, penghakiman, dan berbagai bentuk penekanan psikologis serius yang lain. Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Hal ini berarti tujuan pembicaraan ini lebih menekankan pada usaha mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan pembicara melalui penggunaan bahasa yang halus dan penuh daya pikat. Tujuan berbicara jenis ini dapat dilakukan seseorang dalam kegiatan kampanye, propaganda, penjualan, dan lain-lain. Tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Ciri khas tujuan ini adalah penggunaan alasan-alasan rasional di dalam pembicaraan yang digunakan pembicara. Berbicara jenis ini banyak digunakan dalam kegiatan diskusi, keilmuan, dan debat politik. Ada 8 manfaat keterampilan berbicara. Komunikasi dengan antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif, melancarkan pertukaran informasi, menambah kepercayaan diri, menambah karisma dan wibawa. Salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan, menambah level nilai dalam diri, bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Menurut Iskandar dan Dadang, ada beberapa faktor penunjang keefektifan kebahasaan dan non-kebahasaan. Berikut ini merupakan faktor-faktor kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara, yaitu ketepatan ucapan, penempatan tekanan, nada, dan durasi yang sesuai, pilihan kata atau diksi, dan ketepatan sasaran pembicaraan. Dan adapun faktor-faktor non-kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara. Ada sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku, pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara, kesediaan,
menghargai pendapat orang lain, gerak-gerik dan mimik yang tepat, kenyaringan suara juga sangat menentukan, kelancaran, relevansi atau penalaran, penguasaan topik. Tahap perencanaan merupakan tahap yang harus dilakukan siswa dalam membangun ide dalam pikirannya yang akan disampaikan dalam kegiatan berbicara. Yang kedua, tahapan pemilihan. Dalam tahapan ini, siswa melakukan berbagai aktivitas mental untuk membangun, mengembangkan, dan mengemas ide. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan yang penting yang harus dikuasai siswa pada tahapan ini, sehingga dalam praktiknya guru harus secara langsung mengembangkan kemampuan berbahasa siswa. Kemampuan ini terutama berkenaan dengan unsur kebahasaan meliputi kata, frasa, klausa, dan kalimat atau dalam hal tata bahasa. Keterampilan yang perlu dikembangkan pada tahapan ini adalah keterampilan mengemas makna yang terkandung dalam gagasan yang akan disampaikan. Kemampuan ini sangat berhubungan dengan situasi, kondisi, dan tujuan pembicaraan. Oleh sebab itu, siswa harus diperkenalkan pada berbagai konteks berbicara, sehingga mereka memahami kapan mengungkapkan makna secara eksplisit dan kapan mengemukakan makna secara implisit. Dengan berbicara, penerapan keterampilan mengemas makna dan menguasai berbagai gaya berbicara ini akan menjadi modal bagi siswa agar kegiatan berbicara yang akan dilakukannya mencapai tujuan komunikasi yang diharapkan. Yang ketiga adalah tahapan pemroduksian. Pada tahapan ini, siswa secara langsung melakukan pembicaraan berdasarkan konteks dan tujuan tertentu. Guna untuk meningkatkan kemampuan produksi ini, siswa hendaknya dibekali pengetahuan, terutama tentang pengetahuan artikulasi atau pengucapan dan tata bahasa. Pembicara dapat memfasilitasi produksi ujaran mereka dengan menyederhanakan struktur atau dengan menggunakan elipsis, memformulasikan ekspresi, dan penghilangan kesan ragu-ragu. Keterampilan kompensasi digunakan pembicara ketika ada sesuatu yang tidak beres dalam pembicaraan mereka, atau ketika mereka berpikir sesuatu yang mungkin dilakukan untuk mengatasi kesulitan. Berikut adalah pemaparan saya tentang keterampilan berbicara. Saya Paramita, sampai jumpa.